Kita seringkali diajarkan bahwa hening, sepi, dan gelap itu tidak menyenangkan. Bahkan ada yang berpikir hal-hal itu menyeramkan. Apalagi film-film horor membuatnya jadi seperti itu. Jadilah suasana hening dan gelap itu terkesan menyeramkan. Padahal hening dan gelap adalah kunci. Ia memberi petunjuk tentang diri kita, tentang kedamaian batin kita. Bagi mereka yang batinnya damai, hening dan gelap itu biasa saja kok. Bahkan bisa terasa damai dan menenangkan. Padahal setiap hari hening dan gelap itu kita masuki loh. Kok masih juga dianggapnya menyeramkan? Loh, apakah betul begitu? Kapan hening dan gelap itu kita masuki? Itu loh, setiap mau tidur kita pasti begitu kan? Kita pasti pernah berada di kondisi hening dan gelap itu. Begitu mata menutup, bersiap untuk tidur, pasti hening dan gelap itu hadir. Ya iyalah, kalau tidak menutup mata, bagaimana bisa tidur? Nah, kalau menutup mata, gelap tidak? Gelap kan? Kalau dalam pikiran berisik terus, tidak hening-hening, bagaimana bisa tidur? Yang sering sulit tidur, begitu kan? Pikirannya tidak bisa diam, tidak bisa hening, jadi tidak bisa tidur-tidur. Nah, berarti harusnya hening dan gelap itu biasa saja kan? Harusnya sih begitu. Tapi, nah ini dia tapinya. Hening dan gelap yang dirasakan ketika akan tidur beda dengan hening dan gelap ketika bukan akan tidur. Ketika bermeditasi hening misalnya. Nah, banyak tuh yang kalau bermeditasi justru tidak nyaman karena hening dan gelap itu. Karena terlalu hening, pikirannya jadi berisik. Karena tidak nyaman dengan hening itu. Karena terlalu gelap, pikirannya jadi kemana-mana. Menghadirkan berbagai gambaran acak. Karena tidak nyaman dengan gelap itu. Kenapa bisa tidak nyaman? Nah, ini perlu kita pahami. Tidak nyaman pada hening dan gelap ini banyak jenisnya. Ada yang bingung ketika melakukan meditasi hening ini. Ada yang bosan. Ada juga yang malah merasa takut dan cemas. Padahal justru dalam hening dan gelap ini kita jadi bisa menyatu dengan diri kita sendiri. Diri kita seutuhnya. Diri sejati kita. Karena tidak ada siapa-siapa lagi kan? Hanya ada kita dan diri kita.
kok terus bisa tidak nyaman, seperti contoh tadi itu? Yang bingung ketika hening dan gelap biasanya karena mereka tidak menemukan diri mereka sendiri dalam hening dan gelap itu. Jangankan menemukan, mereka kenal dirinya sendiri saja tidak. Mereka yang mudah bosan dan tidak betah berlama-lama dalam hening dan gelapnya, ya itu karena mereka tidak betah dengan dirinya sendiri. Wajar saja kalau orang lain juga tidak betah dekat-dekat mereka. Ada lagi mereka yang cemas dan takut dalam gelap heningnya itu, karena mereka menyimpan banyak monster dalam dirinya. Setiap kali gelap dan hening, monster-monster itu muncul. Monster apa ini? Mereka adalah luka-luka dalam diri yang belum terselesaikan. Ketakutan, kemarahan, penyesalan, kesedihan, dan banyak lagi. Setiap kali gelap dan hening, mereka muncul. Memunculkan lagi semua rasa sakit dan tidak nyaman itu. Ternyata bisa begitu ya. Ternyata gelap dan hening menjadi sebuah jawaban. Batin kita damai atau penuh masalah? Masih sering merasa tidak nyaman dengan gelap dan hening ini? Punya PR tuh berarti. Harus lebih kenal diri sendiri, agar tidak bingung lagi dalam gelap dan hening itu. Harus lebih bersahabat dengan diri sendiri, agar tidak bosan dan jenuh lagi dalam gelap dan hening itu. Harus menyembuhkan luka dalam diri, agar tidak lagi cemas dan takut dalam gelap dan hening itu. Kalau sudah damai, rasanya pasti beda. Gelap dan hening itu pasti menjadi sahabat. Karena bersama mereka lah kita menjadi satu dengan diri sejati kita. Diri kita yang sebenarnya, dalam kesatuan batin yang damai.